Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Menumbalkan Keluarga Hanya Untuk Harta Semata. Sebut saja namanya Armando. Armando masih memikirkan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Ia sudah memiliki satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dan sawah yang luasnya mencapai 3 hektar. "Pak, kita sudah sampai rumah sakit, Pak," ujar Sarif supirnya. Setelah mencari lift, sampailah Armando ke ruang tunggu yang tertulis pada pesan singkat dari kakaknya di handphone. Di dalam kakaknya Rahman sedang duduk sembari memainkan HP bersama istrinya yang sedang memakan makanan ringan. "Gimana keadaannya?" tanya anak bungsu itu kepada kakaknya. "Sudah mendingan," ujar Rahman. Ayah Armando divonis gagal ginjal dan dilarikan ke rumah sakit 5 hari lalu. Sekarang ia sedang berada di dalam ruang perawatan intensif. Kondisinya semakin baik dan sudah bisa bicara, hanya belum banyak ditambah dengan suara yang pelan karena fisiknya yang masih lemah. Rahman bahkan belum bisa bertemu dengan ayahnya secara langsung, hanya melihatnya dari kaca atau mendengarnya dari penuturan dokter. Karena waktu besuk yang sudah berakhir, Armando tidak bisa masuk menemui dokter untuk menanyakan ayahnya. Hanya saja ada sesuatu yang lain yang sedang ia pikirkan, yakni harta warisan. Ia tahu bahwa cepat atau lambat ayahnya akan meninggal dan semua harta kekayaan akan dilimpahkan ke kakaknya. Ia tidak ingin itu terjadi. Armando ingin mendapatkan lebih banyak harta peninggalan sang ayah, dan itu semua hanya bisa berwujud jika ia menjadi seorang kakak atau keberadaan kakaknya yang sudah tidak ada lagi. Pilihan kedua yang terbesit di kepalanya kemudian ia pikirkan lebih jauh. Untuk menyingkirkan kakaknya, Armando tak mungkin menculik atau membunuh kakaknya karena suatu saat polisi akan mencium kejahatan yang ia lakukan. Ia tak ingin namanya tercoreng karena tindakan kriminal yang ia lakukan. Di jalan pulang, ia memikirkan sebuah cara yang bisa membuat kakaknya menghilang tanpa harus menggunakan tenaganya sendiri. Tak lama ia teringat tentang Mbah Kojin. Ia langsung membuka HP dan membuat janji dengan Mbah Kojin untuk bertemu. "Kalau kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan, saya siap membantu," ujar Mbah Kojin. Di hadapannya Armando hanya bisa terdiam sambil menimbang-nimbang pilihan yang ia ambil. Mbah Kojin dikenal oleh kalangan pengusaha sebagai seorang dukun yang mampu mengabulkan permintaan lewat pesugihan. Beberapa rekan sesama pengusaha pernah bercerita bahwa ilmu yang dimiliki Mbah Kojin ampuh dan tidak main-main. "Saya sebenarnya hanya ingin menyingkirkan kakak saya yang mau merebut harta warisan yang seharusnya menjadi milik saya. Tapi jika pesugihan bisa mendatangkan kekayaan,
Saya ingin menjadikan kakak saya sebagai tumbal pertama pesugihan saya. Saya sudah yakin dan siap menerima risikonya, ucap Armando dengan yakin. Baiklah kalau begitu, kamu hanya perlu memberikan uang yang sudah kita bahas, lalu kau bisa pulang dan menunggu hasilnya, ujar Mbak Kojin. Armando sebenarnya agak sedikit takut dengan Mbak Kojin, maka dari itu ia langsung menyerahkan uang sebesar yang dijanjikan, lalu langsung pamit pulang tanpa basa-basi lain. Kabar duka masuk ke notifikasi handphone Armando. Pria itu tidak menyangka bahwa kakaknya Rahman meninggal 1 minggu setelah ia meminta bantuan Mbak Kojin. Mendapat kabar itu, Armando hanya tersenyum karena ia tahu bahwa harta warisan akan dilimpahkan kepadanya. Ia mengucapkan berbela-sungkawa dan mencoba untuk terus menyemangati istri kakaknya, meski tidak ada perasaan apapun kecuali rasa senang di dalam dirinya. Pesugihan yang dilakukan Armando pun mulai terlihat. Bisnis yang dimiliki Armando meningkat pesat dalam waktu 5 bulan saja. Tentu saja keuntungannya yang semakin banyak ia pergunakan untuk membeli tanah, rumah, dan mobil mewah. Semua yang ia dapat dari pesugihan ternyata belum memenuhi keinginannya. Ia masih menunggu harta warisan dari sang ayah yang belum bisa ia dapatkan karena ayahnya masih belum pulang. Karena hal itu, ia mengambil cara cepat. Ia kembali lagi untuk menemui Mbah Kojin dan memintanya untuk menumbalkan ayahnya sendiri. Karena uang yang ditawarkan lebih banyak, Mbah Kojin tidak melakukan apapun kecuali melakukan apa yang dipinta oleh Armando. Berbeda dari waktu kematian kakaknya, ayahnya tiba-tiba meninggal dalam waktu 3 hari setelah ia menemui Mbah Kojin. Orang-orang menghubungkannya dengan penyakit gagal ginjal yang dideritanya, namun hanya Armando yang tahu penyebab sesungguhnya. Harta warisan yang ditinggalkan ayahnya bukan hanya uang, tapi juga rumah dan 2 buah mobil mewah dan sebuah pabrik makanan kaleng yang omsetnya bisa mencapai miliaran rupiah dalam 1 bulan. Itu semua belum ditambah dengan hasil pesugihan pada usaha yang sudah ia miliki sebelumnya. Orang-orang berpikir bahwa Armando adalah orang paling malang karena dalam waktu setahun ia sudah ditinggalkan oleh 2 orang keluarganya. Armando ingin orang-orang terus berpikiran seperti itu, agar pesugihan yang memberinya keuntungan berlipat-lipat tidak diketahui oleh siapapun. Tidak ada yang tidak dimiliki oleh Armando saat itu. Ia sudah menang dan mendapatkan semua yang ia mau. Meski begitu, Armando belum bisa membayar hutang pesugihan yang harus segera dibayar, karena pesugihan tidak dapat diberhentikan begitu saja. Armando tahu bahwa kontrak dengan setan ini sifatnya seumur hidup. Seiring waktu berjalan, tidak ada lagi kabar dari Armando. Nama Armando baru terdengar lagi ketika ia ditemukan tewas di sebuah hotel bintang 5. Supir dan asisten rumah tangganya mengira bahwa ia pergi ke hotel untuk menenangkan diri atas kematian 2 orang terakhir yang dimilikinya. Padahal ia merenggang nyawa atas hutang yang tidak bisa ia bayar dengan kekayaan, yakni hutang nyawa. Dan selesai. Itulah cerita singkat yang berjudul Menumbalkan Keluarga Hanya Untuk Harta Semata. Semoga dalam cerita ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita tidak melakukan pesugihan apapun,
Semoga Allah memberikan ampunan dan hidayah untuk kita semua. Kita bukanlah malaikat yang selalu benar, dan kita juga bukan setan yang pasti salah. Jika ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak, jangan sekali-kali mengambil jalan pintas yang salah. Berdoalah dan berusaha lebih keras lagi, lebih mendekatkan dirilah kepada Allah. Karena apabila kita sudah dekat dengan Allah, jangankan yang kita minta, yang tidak kita minta pun akan Allah berikan. Jika memang itu yang terbaik untuk kita, Allah mengetahui segalanya. Jangan pernah mempersoalkan tentang rezeki, karena Allah lah yang akan menjamin. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dan semoga pula kita selalu tetap dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.